sejak dari PBB. Arab Saudi dituduh melanggar hukum humaniter internasional dalam perang melawan pasukan yang didukung Iran di Yaman. Tapi inilah masalahnya. Dalam perjuangan mereka menggunakan pesawat Inggris senilai 2,8 miliar. Sungguh mengejutkan. This is Yemen. Located in Yemen in a region called Hadramaut, Wadi Dawan in Hadramaut, where we hear about the Hadramis. Crash. Negara yang saat ini sedang dilanda perang saudara ini dijuluki sebagai negara Habib. Klan Ba'alawi yang tinggal di Indonesia tuh ternyata berasal dari Yaman ini, teman-teman. Tahukah kalian jika berdasarkan PDB per kapita, Yaman merupakan negara termiskin ke-6 di dunia? Lalu benarkah negara Yaman ini berpaham komunis? Terus katanya Yaman itu negara Yahudi? Abrahah yang mau hancurin Ka'bah juga dari Yaman, Yamin. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan unik lainnya dari kalian. Kalau penasaran dengan jawabannya, yuk langsung saja Republik Yaman atau Negara Yaman adalah sebuah negara yang masih termasuk ke dalam wilayah Asia Barat. Yaman berada di kawasan Timur Tengah dan terletak di ujung selatan Semenanjung Arab atau Jazirah Arab. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di utara dan dengan negara Oman di timur laut. Negara ini sedang berada dalam krisis politik yang tidak menentu, terutama setelah pengambil alihan oleh kelompok dari gerakan Houthi. Krisis politik di Yaman sendiri sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2011. Krisis ini awalnya dimulai dengan aksi protes jalanan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan korupsi di negara ini, serta rencana 1967, pasukan pembebasan Yaman Selatan berhasil mengusir Inggris dan bekas wilayahnya diambil alih lalu didirikan negara baru yang bernama Republik Rakyat Yaman, sebuah negara komunis terbesar di Timur Tengah. Tahun 1970, Republik Rakyat Yaman berganti nama menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman, atau biar mudah kita sebut saja sebagai Yaman Selatan. Karena merasa satu bangsa dan memiliki identitas yang sama, kedua Yaman yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan ini lalu mereka setuju untuk digabungkan menjadi satu. Negara Yaman sangat memprihatinkan, teman-teman. Diperkirakan terdapat kurang lebih 80% orang miskin di negara ini. Penyebab kemiskinan dikarenakan adanya perang saudara Yaman yang tidak berkesudahan, tingkat pengangguran yang tinggi, serta diperparah dengan korupsi. Patut kalian ketahui ya teman-teman, dari data Indeks Persepsi Korupsi 2022, negara Yaman merupakan negara terkorup kelima di dunia, di bawah negara Somalia, Sudan Selatan, Suriah, dan Venezuela. Lalu upah minimum atau UMR pekerja di negara Yaman tahun 2023 tercatat sebesar 21.000 rial atau sekitar 1,2 juta rupiah per bulan. Setelah penyatuan Yaman pada tahun 1990, ternyata tidak semudah itu untuk menyatukan dua negara, teman-teman. Perang saudara pun pecah pada tahun 1994 antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Perang ini berakhir setelah 2 bulan pertempuran dengan kemenangan di pihak pro penyatuan. 10 tahun kemudian, yaitu tahun 2004, muncul lagi pemberontakan. Kali ini berasal dari Houthi, sebuah kelompok Syiah Zaidi. Hal ini juga diperparah dengan adanya kelompok Ansyar al-Syariah yang ikut-ikutan perang di tahun 2011 dengan tujuan pendirian negara Islam. Perang saudara ini terjadi antara tahun 2004 sampai tahun 2014 antara 3 kelompok, yaitu Houthi, Ansyar al-Syariah, dan pemerintah Yaman. Apakah sudah selesai? Belum, teman-teman. Di tahun 2014 sampai hari ini, perang saudaranya itu semakin parah. Ditambah kehadiran negara-negara asing yang membuat pemerintahan Yaman semakin terpecah belah. Beginilah teman-teman peta konflik Yaman tahun 2023. Ini yang warna merah muda adalah wilayah kendali pemerintah Yaman dengan dukungan Arab Saudi. Warna hijau ini adalah wilayah kendali kelompok Houthi dengan dukungan Iran, Korea Utara, dan negara Suriah. Lalu warna kuning ini merupakan wilayah kendali gerakan Yaman Selatan yang didukung oleh Uni Emirat Arab. Lalu yang warna putih ini merupakan wilayah kontrol Ansyar al-Syariah. Warna abu-abu ini wilayah kendali gerakan suku Hadramaut. Lalu ada lagi yang kecil ini merupakan wilayah kendali ISIS. Ribet ya teman-teman.
Mereka semua saling berebut wilayah dan kekuasaan. Namun imbasnya, rakyat Yaman sangat-sangat menderita. Bayangkan saja teman-teman, perang saudara ini terjadi sejak tahun 1994 hingga hari ini. Secara geografis, lokasi negara Yaman sangat tidak beruntung sekali teman-teman. Karena negara ini memiliki iklim gurun pasir yang sangat panas. Ditambah sumber mata air di negara Yaman sangatlah sedikit. Hal ini juga diperparah dengan perang saudara yang tidak berkesudahan, hingga pembangunan di negara Yaman menjadi stagnan. Masyarakat di negara Yaman hanya bisa mengandalkan air tanah yang jumlahnya itu sangat terbatas, serta bantuan dari NGO dan PBB. Kalau kalian berkunjung ke negara Yaman, dijamin kalian pasti dapat menemukan warga Yaman membawa jerigen air di jalan-jalan. Mereka itu berjuang hidup di tengah kelangkaan air bersih dan perang yang mendera. Dari data, 80% rakyat Yaman kesulitan untuk mengakses air bersih. Kasihan dari Palestina. Menurut Mimin, Yaman ini kondisinya lebih kasihan dan menderita dari negara Palestina, teman-teman. Kalau Yaman, mana pernah sih umat muslim demo menyerukan Free Yaman, usir Arab Saudi, Iran, Suriah, dan Uni Emirat Arab dari sana? Nggak ada teman-teman. Adapun itu sangatlah jarang sekali. Apa karena yang terlibat di dalam konflik Yaman semuanya adalah negara-negara Islam? Jadi semua umat muslim cuma diam saja, menganggap Yaman baik-baik saja. Hal ini berbeda kalau terjadi di Palestina, ya karena lawannya adalah Yahudi dan kaum Zionis. Berbeda kalau lawannya itu sama-sama negara Islam. Ya nggak gitulah teman-teman. Menurut catatan PBB, di negara Yaman dari tahun 2014 hingga saat ini lebih dari 370.000 orang meninggal dunia gara-gara perang yang tidak berkesudahan. Sejak dari PBB, Arab Saudi dituduh melanggar hukum humaniter internasional dalam perang melawan pasukan yang didukung Iran di Yaman. Tapi inilah masalahnya. Dalam perjuangan mereka menggunakan pesawat Inggris senilai 2,8 miliar. Sungguh mengejutkan. Pemerintah Inggris yang baru-baru ini menjual senjata senilai hampir 3 miliar kepada Arab Saudi tidak menilai apakah senjata ini digunakan dengan melanggar hukum humaniter internasional. Dan kita yakin jika pemerintah Inggris melakukan penilaian dan menemukan bahwa mereka melanggar, kita tidak bisa menjualnya. Jadi saya akan mengatakan kepada pemerintah kita, Anda perlu melakukan penilaian ini, penilaian secara independen, dan sementara itu Anda perlu menghentikan penjualan senjata kepada Arab Saudi. Dalam bahasa Inggris, mereka hanya mengatakan bahwa dalam tidak kurang dari 6 kesempatan mereka menyesatkan parlemen, memberitahu anggota parlemen bahwa Arab Saudi pasti tidak melanggar hukum humaniter internasional dalam perang di Yaman, padahal sebenarnya mereka tidak tahu apakah mereka melanggar atau tidak. Tidak hanya itu, berita ini dirilis pada jam-jam terakhir, hari terakhir masa jabatan parlemen. Pengungkapan yang mengejutkan. Karena ini bukan hanya klarifikasi kecil, tetapi sebenarnya adalah perubahan total dari jawaban sebelumnya yang diberikan. Ini bukan hanya tentang koreksi jawaban parlemen, tetapi tentang kehidupan orang-orang Yaman. Ini tentang ribuan warga sipil yang telah kehilangan nyawa mereka dalam konflik ini. Sekarang Inggris memiliki penasihat militer dan kemungkinan pasukan khusus di lapangan di Yaman untuk mengawasi kemungkinan penyalahgunaan Arab Saudi terhadap populasi sipil yang tertekan. Gambar-gambar ini berasal dari Save the Children. PBB tahun ini melaporkan setidaknya 2.000 kematian sipil dalam pemboman yang dipimpin Arab Saudi. Saya berharap perang ini berhenti karena anak-anak terluka. Lebih dari mereka meninggal, teman saya melarikan diri dan meninggal terpisah karena perang